Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investor News Market Channel hari Senin 12 Februari 2024. Semoga kita semua ada dalam keadaan semangat, sehat, dan tetap bersyukur. Kembali kami akan sampaikan review saham kali ini ya, dengan didahului dua pernyataan kami. Yang pertama adalah pernyataan bebas dari benturan kepentingan atau no conflict of interest. Demikian, materi video ini hanya memberikan informasi dan bebas dari benturan kepentingan atau no conflict of interest karena kami tidak memiliki saham yang disebutkan di dalam video ini. Tidak tertutup kemungkinan setelah video ini dipublish dan atau setelah hari ini kami bisa saja memiliki saham tersebut. Kemudian pernyataan kami kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian, disclaimer on. Materi video ini hanya memberikan informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau ajakan kepada siapapun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi efek sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal. Oke, demikian pernyataan kami. Selanjutnya kita akan masuk ke review saham kali ini. Kami mendapatkan saham PT Pakuwon Jati Tbk ya dengan kode saham PWON atau kita baca PWON. Demikian profil singkat daripada PWON. PWON merupakan perusahaan properti pertama yang mencatatkan sahamnya di bursa. Perusahaan yang mempunyai usaha pengembangan dan pembangunan superblok, retail, kantor, kondominium, dan hotel yang terintegrasi ini mempunyai pusat kegiatan di Jakarta. Selain itu, perusahaan juga mengelola pusat perbelanjaan besar di Jakarta, seperti Gandaria City Superblok, Tunjungan City Superblok, dan Superblok Kota Kasablanka. Ya. Adapun alamatnya ada di East Coast Center, lantai 5, Pakuwon Town Square, Pakuwon City, Jalan Kejauhan Putih Mutiara 17, Surabaya. Ya. Jadi sebenarnya alamatnya ada di Surabaya ya, bukan di Jakarta. Walaupun produknya ada di Jakarta dan Surabaya, yang di Jakarta Gancit ya, atau Gandaria City ya, dan Kokas atau Kota Kasablanka yang biasanya dikenal di Jakarta dengan singkatan tersebut. Kemudian ada Tunjungan City ya di Surabaya. Yaitu profil singkatnya. Jadi PWON ini adalah perusahaan properti dan dinyatakan di sini yang pertama listing di Bursa Efek ya. Oke, sekarang kita lihat sebentar key statnya ya, statistik kuncinya ya. Tapi kami hanya menyorot ini saja, net income-nya, selebihnya dapat Anda lakukan sendiri. Di sini kita lihat net income atau laba bersih di 2023 ya. Untuk kuartal pertama ada di 595 miliar. Sementara di kuartal kedua hanya 371 miliar. Jadi ada peningkatan. Kemudian di kuartal kedua 2023 ada di 503 miliar. Sementara di 2022 hanya 383 miliar. Dan di kuartal ketiga di 2023 ada di 388 miliar, sedangkan di kuartal ketiga 2022 hanya 438 miliar. Ya. Sementara untuk kuartal 4 2023 belum rilis,
untuk 2022 kuartal 4 347 miliar ya. Jika disetahunkan maka laba bersih di 2023 diperkirakan sebesar 1,9 triliun ya, sementara di 2022 1,5 triliun ya, jadi naik ya cukup signifikan. Kalau kita lihat ya untuk laba bersih 12 bulan terakhir ya, 12 trailing months ya, sampai kuartal ketiga laba bersih dari Pewon di 2023 diperkirakan 1,8 triliun ya, sedangkan laba bersih 2022 sebesar 1,5 triliun. Jadi meningkat pesat ya laba bersih daripada Pewon. Selanjutnya kita akan lihat perbandingan ya yang disediakan oleh media aplikasi ini, Stockbit ya. Sini juga kembali kami hanya menyorot beberapa hal saja dari indikator fundamentalnya. Yang pertama, current PE ratio yang disetahunkan. Pewon ada di 10,10 ya. Lebih rendah atau lebih murah dibandingkan industri dan sektornya yang 11,81 ya. Di sini Pewon hanya kalah dengan APLN. Kemudian kita lihat current PE ratio-nya yang 12 bulan terakhir. Pewon ada di 10,92 ya. Memang di atas daripada industri dan sektor ya, di mana PE rasionya untuk TTM untuk 12 bulan terakhir 10,08 ya. Di sini terlihat lebih besar dibandingkan dengan Summarecon atau SMRA dan APLN atau Agung Podomoro 2,9. Kemudian kita lihat current price to book value atau PBV-nya P1 1,08 kali ya. 1,08 kali. Ini lebih murah daripada Ciputra ya, CTRA, tetapi masih lebih mahal dibanding SMRA, Summarecon dan APLN ya. Dan juga lebih mahal dibandingkan industri dan sektornya. Selanjutnya kita akan lihat net profit margin. Di sini untuk kuartal terakhir ya, Pewon mencatat 23,22% ya, di atas daripada industri dan sektor yang sebesar 21,45% ya. Namun net profit marginnya memang ini sudah termasuk baik ya. Sementara yang tertinggi di sini adalah APLN sebesar 67,75% ya. Kemudian kita lihat return on equity juga 12 bulan terakhir, di mana Pewon itu di atas industri dan sektornya, yaitu 9,91%, sedangkan industri dan sektor 6,9% ya. Selanjutnya kita akan lihat apakah Pewon terakhir membagikan dividen. Oke, latest dividen ex-date untuk Pewon itu di 11 Juli 2023 ya. Jadi semua emiten yang ada di sini ya memang membagikan dividen. Artinya Pewon ini juga termasuk saham yang memberikan income ya berupa dividen bagi pemegang sahamnya ya. Seandainya pemegang saham tidak mengejar semata-mata capital gain, tetapi mengharapkan income berupa dividen ya. Jadi bisa menjadi saham yang memberikan penghasilan bagi pemegang sahamnya. Yang terakhir kita lihat cash from operation ya, 12 bulan terakhir apakah Pewon mampu memberikan atau menghasilkan kas dari operasionalnya saja tanpa harus meminjam ataupun melakukan penerbitan saham baru ya, atau mencari modal dari saham atau penerbitan saham baru.
ya. Di sini Pewon menghasilkan kas dari operasionalnya saja sebesar 3,1 triliun, ya. Jadi artinya secara fundamental kami melihat Pewon ini termasuk kuat, ya, termasuk baik, ya, dan yang bisa dijadikan pilihan investasi dalam jangka panjang, ya, atau lebih dari 1 tahun. Sekarang kita akan lihat teknikalnya, ya. Teknikalnya, ini kami menggunakan TradingView. Oke, di sini kami menggunakan linear regression dan indikator relative strength index, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, eh, Pewon ini ada di daerah bawah, ya, baru saja turun, ya. Kemudian ada candle hijau, ya. Dan juga kalau kita lihat dari RSI-nya, dia memasuki atau baru memasuki area oversold, ya, atau jenuh jual, ya. Dan juga RSI-nya menunjukkan arah ke atas, ya. Jadi berpotensi untuk naik, ya, atau melanjutkan kenaikannya, ya. Jadi di sini kami melihat bahwa area beli, ya, dapat dilakukan di area ini, ya. Nah, bisa juga kita akan tarik dengan Fibo, ya. Fibonacci retracement. Oke, ya. Kini kami melihat bahwa area belinya dapat dilakukan di harga 402 sampai dengan 412. 402 sampai dengan 412, ya. Artinya selama harganya di atas 402, Pewon dapat dibeli atau akumulasi beli, ya, sampai di 412, ya, dengan target harga yang terdekat bisa di garis 61,8%, yaitu 422 sampai dengan garis 50% dari Fibonacci retracement atau 430, ya. 422 sampai 430. Jika harga tembus di bawah 402, dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian, ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Berikan like, berikan subscribe, bahkan mungkin berbagi kepada yang lain. Terima kasih kami ucapkan. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, berikan like, berikan subscribe, ataupun berbagi kepada yang lain. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, ya, bagi yang menerima informasi ini. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.